Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat lapis tepung beras pandan gula merah. Pertama untuk santannya, siapkan 700 gram kelapa tua parut. Ini saya akan tambahkan 1300 ml air hangat. Remas-remas, kemudian ini kita akan saring. Diremas-remas lagi, lalu ini kita hanya akan ambil perasan pertamanya saja. Selanjutnya saya akan saring lagi dan ambil sebanyak 700 ml santan, ini untuk lapisan gula merah, dan sebanyak 550 ml santan untuk lapisan pandan. Jadi yang 700 ml untuk lapisan gula merah dan 550 ml untuk lapisan pandan. Lanjut kita akan masak yang lapisan gula merah, 700 ml-nya dimasukkan ke dalam panci. Tambahkan 200 gram gula merah yang sudah disisir. Setengah sendok teh garam. 1 lembar daun pandan, saya gunting-gunting supaya aromanya lebih keluar. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk supaya santan tidak pecah. Dan kalau sudah mendidih dan gula merahnya sudah larut, ini boleh diangkat dan disaring. Dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk lapisan pandan, masukkan 550 ml santan ke dalam panci. Lalu tambahkan 150 ml jus pandan, diambil dari 80 ml endapan pandan dan 70 ml air, atau boleh diambil dari 20 lembar daun pandan yang di blender dengan air. Tambahkan juga 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih, boleh matikan api kompor lalu angkat dan tunggu dingin suhu ruang baru kita akan pakai. Selanjutnya di wadah lain masukkan 150 gram tepung beras. Tambahkan 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Masukkan larutan santan dan pandan yang sudah dingin suhu ruang. Ini dimasukkan sedikit-sedikit lalu diaduk sampai adonannya licin. Kalau adonan sudah licin, boleh masukkan semuanya dan diaduk sampai adonannya tercampur rata. Dan ini bisa ditambahkan sedikit pasta pandan atau pewarna makanan hijau kalau mau warnanya lebih keluar. Lanjut untuk lapisan gula merahnya juga sama, ke dalam wadah masukkan 150 gram tepung beras, 75 gram tepung tapioka atau tepung kanji, lalu masukkan larutan santan dan gula merah yang sudah dingin, ini dimasukkan sedikit-sedikit dan diaduk sampai adonan licin. Untuk langkahnya sama seperti tadi yang adonan pandan. Kalau sudah licin, masukkan semuanya dan diaduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian boleh disaring untuk pastikan adonannya halus. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, olesi tipis dengan minyak goreng ke seluruh permukaan loyang. Lalu takar sebanyak 150 ml untuk setiap lapisan. Jangan lupa diaduk-aduk dulu. Di sini saya takar yang adonan gula merahnya dulu. Jadi nantinya akan ada 6 lapisan pandan dan 6 lapisan gula merah karena total masing-masingnya ada 900 ml. Kemudian ini kita akan siap kukus. Masukkan loyang ke dalam kukusan. Saya bantu ratakan di bawahnya dengan sumpit karena tatakan kompor saya agak miring. Kemudian masukkan adonan gula merah. Lalu ini kita kukus selama kurang lebih 5 menit.
Jadi untuk tiap lapisan dikukus selama kurang lebih 5 menit atau sampai atasnya set, dan untuk lapisan terakhir dikukus selama kurang lebih 30 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit, lapisan gula merahnya ini sudah set, boleh masukkan adonan pandan, jangan lupa diaduk-aduk dulu. Kemudian lanjut dikukus selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit, lapisan pandannya sudah set, boleh masukkan adonan gula merah, jangan lupa diaduk-aduk dulu. Dan ini lanjut dikukus selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah kurang lebih 5 menit, lapisan gula merah sudah set, boleh disentuh dengan sendok seperti ini. Kalau sudah tidak lengket, boleh lanjut masukkan adonan pandan, jangan lupa diaduk-aduk dulu. Jadi lakukan begitu seterusnya, dimasukkan bergantian untuk adonan gula merah dan adonan pandannya. Dan sekarang kita sampai di lapisan yang terakhir, lapisan pandan. Kalau sudah set atasnya boleh masukkan. Dan ini kita kukus selama kurang lebih 30 menit supaya kue lapis benar-benar matang dan tidak gampang basi. Dan setelah kurang lebih 30 menit dikukus, kue lapis ini sudah matang, boleh langsung diangkat dan keluarkan dari kukusan. Dan ini harus ditunggu sampai betul-betul dingin baru dikeluarkan dari loyang. Dan setelah kurang lebih semalam saya diamkan, kue lapisnya ini sudah dingin, jadi saya bikinnya kemarin sore dan sekarang saya reviewnya pagi. Ini boleh langsung dikeluarkan dari loyang, sisir pinggirannya dengan spatula. Dan ini boleh dibalik. Nah, untuk lapisan gula merah yang paling bawah agak sedikit lengket karena saya olesin loyangnya kurang merata. Jadi sebaiknya ketika mengoles loyang harus dioles dengan minyak goreng secara merata supaya hasilnya tidak seperti ini. Selanjutnya boleh dipotong-potong, untuk pisaunya saya sudah alasi dengan plastik wrap atau boleh juga pakai pisau plastik supaya kuenya tidak menempel. Dan untuk hasil perlapisannya secantik ini. Dan ini boleh lanjut dipotong-potong sesuai selera. Ini saya akan bagi untuk satu potongan ini jadi 8. Dan kalau mau dikemas bisa pakai plastik OPP, saya pakai plastik ukuran 8 x 12 cm. Dan sekarang saya akan cobain, lapisannya ini cantik banget, perpaduan yang benar-benar pas karena pandan dan gula merah. Udah pasti aromanya ini wangi banget. Lapisannya bisa dilepas satu persatu seperti ini, teksturnya lembut dan kenyal, rasanya apalagi udah pasti enak. Jadi untuk resep ini silahkan dicoba di rumah, dan satu resep menghasilkan sekitar 24 potong. Kalau satu loyang dibagi 3 dan perbagiannya dibagi 8. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.